Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
Shalom, selamat pagi saudara semua yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Tentu luar biasa ya. Saya tahu hari-hari ini kita juga masih dalam masa PSBB yang diperpanjang, dan kita lihat setiap harinya masih banyak orang-orang yang bertambah kena coronanya. Tapi saya percaya bahwa semua itu selalu mendatangkan kebaikan. Saudara, pagi hari ini saya ingin mengingatkan saudara bahwa hari-hari ini banyak sekali kita melihat orang-orang yang sedang marah, kesel, stres, frustasi ya, karena keadaan, karena sesuatu yang tidak diinginkan atau rencana-rencana yang batal. Saya sendiri pribadi sudah melakukan kegiatan saya untuk bertemu orang, meeting, dan melakukan hal-hal yang lain. Tapi ada beberapa hal yang memang kita lihat di dunia sana yang jadinya tidak normal, tapi melainkan menjadi abnormal ya. Saya lihat saya harus pergi ke mall, ketemu orang yang jaraknya berjauhan, tidak bisa satu dengan yang lain bertatap-tatapan, dan kita berpakai masker semuanya. Dan ternyata kita juga baru mengetahui ada beberapa mall yang ada yang terkena virusnya, terkontaminasi, ada kantor yang menjadi klaster baru, jadi bikin tambah stres. Dan di luar sana banyak orang menjadi marah, menjadi orang kesel, dan yang nggak bisa kerja, secara finansial juga sulit, dan frustasi, dan bahkan stres yang berlebihan. Saudara, di sini saya mau mengingatkan bahwa dalam keadaan tertentu kita memang harus ngerti bahwa Tuhan izinkan ini semua pasti ada maksudnya. Nah, buat saya pribadi, hari ini, pagi ini saya mengingatkan saudara tentang Daud, saudara. Gimana waktu itu Daud melakukan dosa yang sangat tidak menyenangkan hati Tuhan waktu dia selingkuh dengan Batsyeba, tapi dia tahu bahwa itu salah. Saudara, Daud itu langsung dia pergi, dia meninggalkan istananya, dia pergi ke satu tempat, dia duduk diam, dia hanya berdoa dan memuji Tuhan terus di dalam tempat itu, sampai bujangnya pun tidak berani datang nyamperin dia. Sampai satu kali bujangnya datang untuk memberitahu bahwa Batsyeba itu hamil, dan ternyata betul kata nubuatan para nabinya semuanya bahwa apa yang telah dilakukannya itu akan mendatangkan kecelakaan. Jadi anak yang dikandung Batsyeba itu dari hasil perselingkuhan dengan Daud itu meninggal. Di situ Daud sedih, dan Daud diam, dia tetap memuji Tuhan, dia berdoa dalam kesendiriannya, di dalam goanya, di dalam kesendiriannya sama Tuhan ya. Jadi dia cuma bilang sama Tuhan bahwa dia akan melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan kalau memang Tuhan masih berkenan kepadanya. Tentunya Tuhan masih berkenan, tapi bagaimana sikapnya Daud? Waktu itu Daud mengambil waktu untuk bisa berdoa, memuji Tuhan, mengakui kesalahannya, langsung minta ampun. Dia nggak tanya AIWO, dia nggak cari alasan si A, si B, si C, si D. Kenapa Batsyeba mandi di situ? Jadi gua ngintip deh gitu kan. Kenapa gua harus A, B, C, D, E. Nah, kebanyakan daripada kita banyak sekali mengambil reason yang menurut saya nggak terlalu banyak penting ya. Jadi kadang kita dapat mengalami sesuatu, tapi kita pasti punya reason A, B, C, D, E, karena begini, karena begitu, habis dia begini, dia begitu. Nggak pernah berpikir kenapa kitanya. Nggak pernah tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan saya harus begini? Kenapa Tuhan saya harus melakukan, saya harus mengalami seperti ini? Saya ada statement salah satu kayak gini, kalau satu orang berkata kita jelek, lebih baik kita mungkin kita diam, kita cuekin aja deh. Tapi kalau ada 3 orang bilang kita jelek, jahat, kita boleh diam. Mungkin baru masuk dalam kuping dan hati. Kalau ada 5 orang bilang kita jahat, jelek, saran saya, Anda harus mengaca. Kenapa ada 5 orang mengatakan Anda dan jelek atau jahat? Bukan menyalahkan kiri dan kanan. Waktu Anda mengaca itulah Anda kita sebut sabat. Berdiam diri untuk melihat apa yang kita harus koreksi dalam kehidupan kita. Nggak setiap kali apa yang kita lakukan itu berkenan di mata orang. Saya pribadi juga begitu. Saya selalu suka menyalahkan A, B, C, D, E.
Tapi saya punya penopang, yaitu istri saya. Dia selalu mengingatkan saya, kalau ada orang yang bilang lu begitu, pasti ada sesuatu. Saya suka ngeyel. Apa? Saya kan nggak pernah gini-gini, saya selalu begini-begini dengan pendapat saya. Ujung-ujungnya kami berantem. Ya, dan nggak enak gitu. Ujung-ujungnya masalahnya nggak selesai, bikin masalah baru sama istri. Atau mungkin sama teman, berdebat. Ya, mungkin sama saudara gitu. Tapi waktu saya mencoba membesarkan hati saya untuk menerima setiap masukan, saya diam, saya coba berdoa. Sulit ya, kadang-kadang sulit gitu ya menerima, apalagi kita laki ya, saya laki nih, khususnya laki ya, egonya tinggi, maunya merasa benar. Itu ya nggak apa-apa kalau memang benar gitu, tapi harus ada satu dukungan statement yang benar gitu. Dan hari-hari begini nggak apa-apa saudara, ngambil sabat, berdiam diri, berdoa, koreksi diri, tanya ada apa, what next, what I have to do, apa yang harus saya lakukan dalam masa-masa seperti ini. Tuhan, saya bingung, saya stres, saya pusing. Nggak apa-apa saudara, ngaku, minta tolong sama Tuhan. Hari-hari begini jangan pernah mengandalkan kekuatan manusia lagi, harus mengandalkan kekuatannya Tuhan. Saya juga orang yang tipenya mengandalkan orang dulunya, tapi saya udah punya ekspektasi sendiri. You can do everything, you can depend on people, but don't expect terlalu tinggi. Jangan expect terlalu tinggi gitu. Jangan berharap. Waktu kita berharap pada manusia, jangan minta harapan yang terlalu tinggi. Without God, don't expect the big thing. Tanpa Tuhan gak usah berharap yang besar. Ya, Amsal 10 ayat 22 berkata begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Buat apa kita susah payah? Bukan harusnya kita gak boleh mikir? Boleh. Sometimes we have to do rest. Kita istirahat, but don't quit. Jangan pernah keluar. Istirahat, jangan pernah keluar. Di perlombaan ada, di mobil formula kadang kita lari ke pit, kita istirahat dulu, ganti ban segala macam, baru kita lomba lagi. Sometimes we have to do this. Kita harus istirahat, baru kita lakukan lagi race-nya kita, perlombaannya kita di dunia ini atau di pekerjaan atau dimanapun juga Anda berada. Hari ini kalau saudara merasa sedih, kecewa, frustasi, stres, kecewa dengan semua orang, mungkin dengan saudara-saudara Anda, dengan teman, dengan pemimpin, dengan bos, dengan siapapun, itu dia. Saran saya hanya satu, berdiamlah diri, minta hikmat Tuhan, supaya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita bisa mengoreksi apa yang harus kita koreksi. Percaya sama saudara, bahwa itu adalah self-improvement. Gak ada untungnya kok buat orang lain, untungnya buat kita sendiri. Terlalu banyak hal yang kita bisa salahkan, terlalu banyak hal yang bisa kita jadikan kambing hitam. Tapi hanya satu alasan untuk kita bisa tetap mengucap syukur, supaya itu kita menjadi jawaban buat Tuhan dan orang lain, saudara. Hari ini, pagi hari ini, saya mengingatkan saudara bahwa tidak salah Anda kecewa, tidak salah Anda marah, tidak salah Anda stres atau frustasi atau apapun dengan keadaan yang tidak baik. Tapi salahnya waktu Anda yang meresponi dengan salah. Responilah dengan benar, koreksi diri, kita berdoa sama Tuhan, tinggalkan semua baju keegoan, kebesaran, kesombongan, semuanya. Datang di hadapan Tuhan, minta Tuhan hikmat yang lebih lagi, apa yang harus kita lakukan. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang menjadi Superman di dunia ini. Semuanya Tuhan ciptakan sesuai kapasitasnya. Sometimes, kadang kita belum ketemu di mana kita punya kompetensinya, karena kita belum elaborasi, kita belum menggali terus kompetensi yang Tuhan kasih. Caranya gimana saudara? Caranya kita minta sama Tuhan dan pakai sekitar kita untuk bisa menggali potensi kita. Seperti Daud dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mendukung dia.
Dari dia berbuat salah sampai dia berbuat benar, sampai hari ini kalau kita ke Israel, Daud adalah raja yang selama 3000 tahun sampai hari ini ulang tahunnya masih dirayain, saudara. Tidak ada raja lain kecuali Raja Daud, karena begitu besar cintanya orang Israel kepada rajanya, yaitu Raja Daud. Dia didukung oleh banyak orang karena kerendahan hatinya untuk bisa mengaku salah dan berhenti diam dan minta sama Tuhannya, berdoa dan mengaku dosanya, langsung minta ampun. Dan apa yang terjadi? Daud dicintai oleh semua rakyatnya, bangsanya, dan Daud raja yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Saya hari ini ingin berdoa buat saudara bahwa hari ini biarlah saudara bisa menjadi orang yang menang tanpa harus menyalahkan orang lain. Anda bisa menjadi pemenang tanpa Anda harus merubah sifat Anda, tanpa Anda harus merubah menjadi orang lain. Anda menjadi tetap diri Anda, tapi yang lebih lagi. Pagi ini biarlah saya boleh berdoa untuk saudara, supaya kita bisa melewatinya dan kita bisa sama-sama bergandengan tangan mengatasi hal-hal yang mungkin kita tidak bisa atasi sendirian, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kalau hari ini kami boleh terus ada sampai hari ini, kami percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, terima kasih kami boleh melewati hal-hal yang sulit, kami boleh melewati hal-hal yang tidak masuk akal Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang ada, Tuhan yang kami sembah itu ada Tuhan yang sempurna, Tuhan yang maha besar. Tuhan, kalau hari ini kami dan hamba-hambamu semuanya mengalami hal-hal yang tidak baik, Tuhan, kiranya kasih damai sejahtera Tuhan terus bersama kami. Berikan kami hikmat, berikan kami kerendahan hati Tuhan untuk kami mau mengaku kesalahan kami, atau kami bisa mengetahui kesalahan kami, biar kami bisa memperbaiki diri kami Tuhan. Tuhan, pakai orang-orang di sekitar kami Tuhan untuk bisa membangun kami sendiri Tuhan. Berkati setiap mereka, setiap keluarga kami, pemimpin kami, bos kami, semua teman-teman kami yang ada di sekeliling kami Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Juga berkati negara ini Tuhan, bangsa ini dan seluruh bangsa Tuhan yang hari ini boleh mengalami hal-hal yang tidak baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kebaikan Tuhan terus bersama kami dan kami boleh menjadi dampak buat banyak orang. Jaga setiap kami Tuhan, jaga juga setiap orang yang menonton morning prayer hari ini Tuhan. Berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, di dalam lemah Tuhan kasih kekuatan, yang di dalam stres Tuhan kasih hikmat, damai sejahtera Tuhan, kesenangan Tuhan pada mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Biarlah hari ini boleh menjadi hari kemenangan untuk kami, dan kami boleh mengambil waktu, kami boleh menyingkapkan semua keinginan kami, dan kami boleh curhat-curhatan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati.